bahaya masturbasi dan bagaimana cara menanggulanginya. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, dan teman saya hari ini ada Hirzan Anggoro. Selamat. Saya mengundang langsung pelaku insan colikiawan. Iya. Hirzan. Iya lagi. Ya, pertama kali melakukan coli kapan? Oh, ini langsung ya? Enggak ada basa-basi tembak Enggak ada, langsung. langsung. SMP kali ya? SMP. SMP. Kelas berapa itu? Kelas 2 mungkin? Kelas 2 SMP ya? Iya, dan kebetulan enggak dikocekin. Kenapa? Kebetulan dikocekin. Iya dulu, cabul banget dah. Kacau banget. Ya itulah dulu pokoknya. Oke. Berarti pengalaman pertama saya dilecehkan wanita. Oh. Percaya gak sih? Tapi harus percaya sih, mau gak mau. Jadi pengalaman pertama udah langsung dengan Iya. Sini aku katanya. Dulu dari cium pipi dulu ya. Dari cium tangan dulu. Berani gak cium pipi? Cium pipi. Naik lagi sampai wah, semuanya cobain. Oke, kamu kan itu pertama kali ibaratnya mengalami ibaratnya orgasme secara langsung ya. Yes. Kan pengalaman pertama langsung dengan dibantu dengan orang lain. Ya. Itu apa yang dirasakan? Kaget sih. Kaget. Maksudnya kayak, kenapa nih bisa ini gitu kan? Kok bisa keluar nih cairan-cairan mantap sekali ini gitu kan? Jadi awalnya bingung gitu ya. Karena juga nggak ngerti kali ya. Dok ya, jadi akhirnya ya buka video-video bokep di akhirnya. Biar makin ngerti. Jadi pengalaman pertama masih polos sekali, dikenalkan oleh seorang wanita. Iya, benar. Setelah itu jadi baru terpapar dengan pornografi. Iya, kayak gitu. Oh alah. Jadi kayak kalau misalnya digomongin kayak nggak percaya orang-orang ya. Cuma kenyataannya emang kayak gitu, Dok. Jadi benar-benar kayak kaget juga gitu kan. Karena si ceweknya nih lumayan agresif gitu. Oke. Gitu. Itu di dunia SMP berarti cukup sering seperti itu teman-temanmu juga. Kayaknya lebih parah lagi sih, Dok ya. Lebih parah lagi. Mungkin sudah bisa, mohon maaf ya, udah ngelakuin hal-hal kayak gitu, maksudnya penetrasi. Ya, penetrasi, having sex mungkin mereka berdua gitu kan. Yang cowok cewek. Dan dulu pernah kasus dulu di sekolah aku, ekskul, saat itu ekskul gitu ya. Aku ada di sekolah gitu, salah satu ekskul. Ternyata ada yang ketangkapan lagi gitu-gituan di toilet. Walah. Iya, nyempetin sebelum main futsal. Ritual apa gitu kan. Kan banyak ya. Sama kan ada beberapa artis nasional, ada yang katanya coli dulu kan, Dok, biar gak tegang. Iya. Ya kan, ada juga yang mungkin dengerin lagu. Tapi yang sering saya denger sih coli sih. Pelatih basket saya juga dulu gitu katanya. Tapi ada istilah namanya post-nut clarity. Apa itu? Post-nut clarity itu artinya adalah setelah kita melakukan coli, kita bisa berpikir jernih. Iya sih. Iya nggak sih? Kita kayak bisa berpikir, bahkan kadang orang ada juga loh yang habis masturbasi ngerasa kayak berdosa. Kok aku kayak gini gitu ya. Kamu ngerasa nggak berdosa? Awal-awal. Kesini kayak ampunin ya Allah, udah. Besok lupa kerjain lagi, gitu-gitu aja. Nah, itu namanya istilahnya post-nut clarity. Jadi kita habis melakukan masturbasi, kita dapat berpikir jernih. Makanya orang-orang ada yang dia itu untuk rileks dengan masturbasi gitu ya. Tapi itu beneran hasil dari masturbasi gitu ya, Dok? Karena kalau kita masturbasi, tubuh kita, kepala kita tuh mengeluarkan hormon-hormon yang bikin kita nyaman, rileks ya. Oh, berarti nggak usah spa, nggak usah pijet ya. Itu aja, coli aja ya. Tapi bener gak sih, Dok? Aku kan juga penasaran gitu ya. Banyak yang bilang kalau terlalu, ini penasaran aku ya, Dok ya, terlalu sering coli katanya. Nanti lama-lama bukan sperma lagi yang keluar, darah. Itu bener gak sih, Dok? Oke, ini menarik ya. Kalau keseringan coli bukan sperma lagi yang keluar tapi darah. Tapi secara ilmiah ya, justru pada pria-pria ya yang dia itu udah lama nih nggak ejakulasi, ya udah lama nggak ejakulasi. Ketika dia udah lama nggak ejakulasi, kemudian dia melakukan masturbasi dan ejakulasi, itu dia berisiko terjadi istilahnya itu adalah hematospermi, keluarnya cairan darah yang bercampur ke sperma. Aduh. Kenapa? Karena gini, ketika kita lama nggak ejakulasi, yang nggak masturbasi, terus kita tiba-tiba masturbasi, kadang pembuluh darah tuh di dalam ada yang bisa beresiko apa ya, terjadi kebocoran, kepecahan, sehingga beku gitu ya, Dok ya? bukan, jadi kayak apa ya, pembuluh darahnya dalam tanda kutip kaget gitu. Lama nggak diejakulasikan tiba-tiba kenapa hajarja? Si darah, kenapa hajarja? Oh, berarti benar-benar ini ya, Dok, yang harus dikeluarin. Tapi ada jadwal rutinnya nggak sih? Gini ya, nggak mesti harus dikeluarin juga. Jadi gini. Jangan cari pembelaan, coba cari pembelaan. Jadi, kita mau masturbasi ibaratnya setiap hari ya, selama misalnya 1 bulan penuh, ya sperma akan keluar aja karena diproduksi terus setiap hari, gak mungkin habis, gak mungkin, pasti berarti ada. Itu hoax ya? Hoax, pasti keluar, gak mungkin kita kering. Coliers. Colikiawan. Coliers saya manggilnya. Kalau Dokter Jeb Colikiawan manggilnya ya. Coliers aman.
Nah itu juga sering bilang, banyak yang bilang kalau Iya. keseringan coli nanti dengkulnya kopong. Bener sih dok. Ya enggak lah, kita yang keluarkan cairan sperma, sperma diproduksi di buah zakar. Oh, Ya, di kecuali sini. bojak di sini. Nah, itu kecuali kalau masturbasi gitu. Iya bener di sini. Jadi bisa keluar gitu ya dok ya. Oke, berarti nggak, maksudnya ada jadwalnya nggak sih dok? Jadi gini, sebetulnya apakah masturbasi itu hal yang wajib bagi setiap orang? Jawabannya bukan, nggak mesti wajib. Saya sih prinsipnya tergantung tiap orang. Ada orang yang dia itu mau melakukan masturbasi silahkan. Ada yang dia berprinsip saya nggak mau melakukan masturbasi juga nggak apa-apa. Ya nggak ada yang ibaratnya satu ini lebih baik dibandingkan yang lainnya, enggak. Yang jadi masalah itu ketika kita melakukan masturbasi tetapi hati nurani kita merasa kurang nyaman dengan itu. Oh, ngerti. Nah, misalnya ya Hirzan ini alim banget gitu ya. Alim banget gitu ya. Dia setiap melakukan masturbasi ngerasa bersalah. Ya ampun ya Tuhan, maafkan aku ini jadi kok gini terus, berdosa. Kalau Hirzan meyakini itu ibaratnya sebuah permasalahan yang serius karena masturbasi itu bukan mungkin. Akibatnya bisa mengakibatkan gangguan ereksi. Ya, saya tuh pernah nanganin ya pasien-pasien yang usia muda datang ke saya belum menikah dengan keluhan gangguan ereksi. Saya gali-gali lebih lanjut, rupanya adalah dia mengalami stres setiap kali melakukan masturbasi. Kenapa dia stres? Dia bilang, "Dok, saya nonton di TikTok katanya masturbasi itu bisa bikin disfungsi ereksi, Dok." Dia percaya dengan itu, akhirnya karena stres timbullah keluhan itu. Susah dia, ketakutan banget. Itu. Jadi saya sembunyiin dulu deh. Nah, berbanding terbalik, Hirzan kan sekarang penganut coliers garis keras ya. Ya, ada lah. Banyak dibantuin ya berarti ya. Enggak juga sih. Oh, enggak ya. Lebih ke ya lagi pengen nih udah gitu loh, enggak. Pernah nggak mengalami gangguan saat melakukan coli ini tiba-tiba susah bangun? Susah bangun ya. Susah ereksinya. Oh iya ngerti. Alhamdulillah belum pernah sih. Belum pernah ya. Tapi pernah nggak ngalamin ketika misalnya nih lagi capek tapi engas nih. Capek banget, engas. Engas tuh birahi ya? Iya, birahi. Pernah dong. Nyoba masturbasi pernah nggak ngerasa kok kekerasannya kurang begitu optimal dari biasanya, keluarnya lebih cepat, air mandinya Ya nggak kalau banyak. itu kayaknya pernah sih dok. Pernah kan? Pernah, tapi kalau yang sebelumnya tadi belum. Belum pernah ya. Nah, itu disebabkan karena faktor yang mengontrol fungsi ereksi dan ejakulasi itu pikiran yang nggak bisa kita atur secara langsung ya. Kalau tangan kan kita bisa ngontrol nih, atas bawah. Wah, saya tantang Hirzan, saya kasih 1 juta cash. Ereksi sekarang dalam kurun waktu 10 detik. 10, 9. Tanpa diberikan rangsangan. 8, 7. Maksudnya buat dokter aja dulu. Nggak bisa dok. Nggak bisa kan? Iya nggak bisa. Karena apa? Ketika kita mau ereksi, kita harus kondisinya nyaman, rileks, tenang, ada bahan stimulasi. Ya. Oh. Dia itu baru aktif sarafnya dalam kita kondisi nyaman. Makanya pada orang-orang yang stres, dia susah ereksi. Ya, saya, kenapa Irwan? Berarti maksudnya stres ini segala biang penyakit sih dok ya? Betul, salah satunya gangguan ereksi. Jadi takut. ada kondisi namanya psikosomatis. Psikosomatis itu artinya adalah penyakit di pikiran membuat keluhan di tubuh. Oke. Ya, ada orang yang stres keluhannya mah. Ada orang yang stres badannya gatel-gatel. Yang datang ke saya, orang stres gangguannya susah ereksi. Kasian banget ya. Iya, dan hampir tiap minggu tuh ada pasien-pasien usia muda yang datang ke saya gangguan ereksi. Ada yang baru menikah, ada yang belum menikah. Faktor utamanya psikis, pikiran. Sengaruh itu Hirzan ya. Jadi gimana cara mengatasinya tuh dok kalau sudah kayak pasien-pasien dokter tadi? Nah itu tadi, kalau saya kembali lagi tanyakan ke pasien ya. Menurut kamu masturbasi itu gimana? Bertentangan dengan norma moral kamu nggak nih? Kalau misalnya kamu merasa itu perbuatan yang berdosa, kamu nggak nyaman dengan hal itu, nggak usah lakukan. Ya, kita lakukan ibaratnya penyaluran energi dalam bentuk yang lain untuk bisa mengurangi gairah yang tinggi gitu ya. Tapi kalau dia merasa sebetulnya saya sih nggak apa-apa dok masturbasi, ya udah silahkan, nggak apa-apa. Jadi insan colikiawan. Nah saya itu nggak apa-apa sih. Dibanding nih mereka yang melakukan jajan dengan PSK ya, celup kesana kemari dengan berbagai wanita tanpa kondom, itu resiko infeksinya lebih tinggi. Kasarnya nih kalau disuruh ya pilih mana nih orang-orang yang sobat BO atau insan colikiawan yang bagus. Saya jawab insan colikiawan. Kenapa dong? Karena 1, dia nggak merugikan orang lain. Ya. Oke. 2, resiko infeksi nggak ada. Ya. 3, nggak perlu repot-repot beli kondom. Oh iya, hemat budget, hemat energi. Colikiawan. Nah itu jadi ya kalau saya ditanya ya tadi lebih baik kalau misalnya kalian memiliki gairah tinggi silahkan aja masturbasi ya, nggak ada masalah dengan itu, kecuali hati-hati kita bisa yang buruk itu kecanduan pornografinya. Segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu nggak bagus. Sama dengan halnya pornografi. Kalau kita adiksi terlalu berlebihan,
otak kita tuh jadi malah nggak stabil, malah merusak keseimbangan. Akhirnya apa? Kita kalau mau ngapa-ngapain malah jadi engas, bawaannya pingin masturbasi. Saya bahkan pernah ada pasien yang dia itu masih sekolah, ya, dia udah kecanduan pornografi parah. Ketika lagi pelajaran, dia nggak bisa fokus, pengen masturbasi. Terus gimana tuh dok? Jadi dia akhirnya harus izin ke WC, masturbasi gitu. Serius dok? Serius. Masih sekolah? Betul. Saya di sekolah bolos ya udah ya Rabbi. Kalau udah gak masuk, main bola ada keluar saya. Nggak ada kepikir kayak, mana nih video baru nih, nggak ada dok. Tapi pada orang tersebut ya dia memang mengalami dilema. Dia ngerasa kayak, mau masturbasi tapi merasa berdosa, merasa bersalah. Akhirnya dia malah kayak error sendiri. Mau masturbasi tapi bingung juga, tapi ngerasa bersalah, tapi dia gairahnya tinggi. Ya saya bilang, terserah kamu, kalau kamu masturbasi silahkan aja gitu ya. Ya prinsipnya resiko buruk dari masturbasi cuma satu, kecanduan pornografi yang bisa merusak otak. Nah sering juga ada yang nanya kan, masturbasi nanti bisa mengganggu ereksi, bikin ejakulasi dini. Itu mitos. Akhirnya terjawab, terima kasih dokter Jep. Berarti semua yang dia omongkan itu tuh belum tentu benar ya dok ya? Kalau secara langsung masturbasi nggak bakalan bikin disfungsi ereksi sama ejakulasi dini ya. Tetapi secara tidak langsung bisa. Yaitu tadi pada orang-orang yang dia mengalami kecemasan, kekhawatiran gitu ya. Berarti tergantung apa si pasiennya kali dok ya. Betul. Tiap orang, makanya saya tuh kembali lagi ke tiap orang pilihan dia mau melakukan masturbasi apa enggak ya. Nah, manfaat masturbasi apa? Manfaat masturbasi satu, kita itu jadi mengenali tubuh kita. Kita jadi tahu bagian mana sih tubuh-tubuh kita yang lebih sensitif. Ya. Karena kadang selain organ genital kita, juga ada bagian tubuh lain, itu namanya zona erogen. Zona erogen? Nah, zona erogen tuh, bagian di tubuh kita yang sensitif kalau diberikan rangsangan. Aku bisa jawab semua kayaknya. Oke, Hirzan di mana? Selain penis ya, yang bagian sensitif kalau disentuh pasangan. Sih, no. Telinga terus aku rambutku panjang ya. Rambut. Iya. Dia tuh kan masuk ke Coba aku pegang ya. Jangan. Nanti kamu ereksi. Enggak kok. Masih milih-milih lah saya. Oke, berarti telinga. Di bagian tubuh lain ada nggak? Kadang laki-laki juga ada yang misalnya dia di bahu, ada yang di daerah puting susu gitu ya, ada di paha gitu ya. Beda-beda. Di sini pokoknya sini saya nggak tahu, mampus saya meninggal. Nah itu kadang kita dengan melakukan masturbasi kita jadi tahu tubuh kita bagian mana sih ya. Pada orang-orangnya ada yang dia misalnya tidak pernah melakukan masturbasi, dia masih bingung. Bagian tubuhku mana sih yang kira-kira nyaman untuk diberikan rangsangan. Dia ketika langsung menikah, pasangannya juga nggak bisa nerka-nerka kan, bingung. Dia sendiri juga nggak tahu pasangannya. Nah, berbanding terbalik dengan Hirzan yang sudah punya peta tubuhnya sendiri. Kalau menikah nanti tinggal bilang, aku enak di rambut, telinga, sini. Kamu jangan pegang pantat aku ya, pantat aku ini aku ilfil. Oh iya benar. Itu kan misalnya ya. Nah, jadi udah punya petanya sendiri. Kalau mau melakukan itu, dia udah tahu, oh ini yang bagian kesukaan pasangan aku, ini yang dia kurang suka. Sayang nanti di sini sayang ya. Di sini saya banyak nggak apa-apa. Oh, berarti suka dijambak-jambak Hirzan. Suka. Kalau lagi marah tuh suka. Nah, pertanyaan selanjutnya Hirzan kan ya kadang melakukan masturbasi, dulu juga melakukan masturbasi ya. Separah apa, sesering apa Hirzan dulu mungkin melakukan masturbasinya dalam sehari berapa kali? Ada seminggu berapa kali deh? Dulu pernah yang apa kata orang banyak takajud. No. Kayak enak ya ternyata ya. Kayak makan dok, 3 kali sehari. 3 kali sehari? Pernah coba, cuma astagfirullahaladzim, nggak kuat saya habis itu. Nggak bisa. Akhirnya kan bener kata dokter tadi, kita mengenali akhirnya kapasitas diri kita, terus juga bagian-bagian yang sensitif tadi gitu kan. Jadi kayak ya paling habis itu mengurangi kayak seminggu sekali gitu-gitu sih dok. Terus kayak hawanya apa segapung sangnya tak tertampung ya itu. Berarti sempat kayak makan sehari 3 kali. Iya gitu dok, karena nggak tahu ya. Kayak saya juga malu gitu kan untuk nanya gitu. Betul nggak di masturbasi yang ketiga dalam sehari itu air mandinya lebih sedikit yang keluar, ya kan? Bukan seperti air mandi, kayak hampir bentuk pipis gitu kali ya. Air seni kali gitu ya. Lebih itu kenapa tuh dok? encer gitu kan ya. Enggak, jadi gini, ketika air mani itu udah diejakulasikan, biasanya perlu waktu lagi untuk bisa mengisi lagi ya. Berapa lama itu dok? Nah, sebetulnya ini apa ya, berapa lama bisa ereksi lagi atau berapa lama ngisi air mani? Ngisinya dulu. Oke, sebetulnya besoknya lagi kita berhubungan udah keluar lagi air maninya. Ya. Sama dengan kayak kemarin berarti ya? Idealnya dia 2 hari. Setelah 2 hari itu udah kecapai yang optimalnya lagi ya. Air mani banyaknya ya. Kalau semakin pendek waktunya, air maninya nanti akan semakin sedikit yang keluar biasanya. Ya nggak ada masalah sih. Cuman kadang tubuh kita kayak dipaksakan aja. Malah kita kurang nyaman kan seperti itu ya. Betul. Nah,
Itu melakukan sehari 3 kali itu karena menemukan kenyamanan atau kecanduan pornografi atau apa waktu itu Hirzan? Itu tuh karena ya tadi nyaman tadi Dok. Nyaman tadi ya? Nyaman, habis itu apa ya, dulu akses video itu kan kayak teman-teman saya kan juga kurang ajar semua juga ya. Jadi Bandar kayak ya? ada link-link baru gitu, video-video baru gitu kan, kirim di grup, coba lihat. Nggak sengaja, jadi pengen nih gitu-gitu kan. Iya. Jadi awalnya 3 kali tuh, ya tadi sudah merasa kayak, kenapa nih? Panik juga Dok. Panik ngeliat ya gitu. karena Iya. karena yang keluar kayak encer banget. Iya, encer banget. Bukan SKM lagi nih yang keluar nih gitu. Jadi aduh takut dah. Jadi mengurangin Dok. Nah, pada sebagian orang ada yang saking paniknya dia jadi takut melakukan masturbasi, bahkan terganggu ereksinya. Hirzan sempat nggak? Oh, alhamdulillah tidak. Enggak ya? Kayak santai aja kan. Santai aja Itu ya? santai aja, Bro. Gitu. Pada Jalan. beberapa orang ada yang dia panik ketika terjadi itu ya. Dia terjadi itu, kok malah jadi seperti ini. Besok-besok dia malah mengalami gangguan saat mengalami itu ya. Nah, tadi sehari 3 kali bisa mengontrol nggak untuk menguranginya itu sempat kesusahan nggak? Awal-awal ya namanya sama kayak ngerokok kali ya. Menurut saya ya Dok ya, agak kecanduan gitu, kayak ada nikotinnya kali ya. sambil coli itu kayak rasa nikotin, cuma bisa akhirnya Dok. Kayak Bisa. ya Doroson kita kemarin sempat ketemu ya di salah satu program gitu kan. Saya sampai mikir kan, sempet nggak bangun tidur nggak ngaceng kan, kata dokter kan. Setelah dokter bilang gitu dia ngaceng terus Dok, bangun tidur ngaceng. Berarti aman nih, saya Aman, bilang sehat berarti punya saya Ah. gitu. Tapi kalau ngomongin tadi sih kayak agak susah, dan akhirnya bisa lah akhirnya mengurangi ya tadinya dengan banyak aktivitas kali ya Dok. Oke. Ya. Nah, ini sebetulnya problema banyak pria di usia-usia produktif ya, mulai dari dia SMP sampai dia kuliah, yaitu adalah kecanduan pornografi. Saya yakin hampir mungkin 50% pria itu mereka mengalami kecanduan Kecanduan, pornografi, akhirnya dia masturbasi berlebihan ya. Masturbasi nggak masalah, cuman kalau udah kecanduan apalagi pornografi itu yang nggak sehat ya. Jarang pasien yang datang ke saya dia itu belum menikah karena kecanduan masturbasi, tapi ada ya. Saya apresiasi banget orang yang datang seperti itu ya, karena dia udah memberanikan diri, karena biasanya orang malu. Ya, makanya ada gerakan populer di internet tuh namanya nofap. Novep apa itu Dok? Tahu nggak? Nofap, NOFAP ya. Jadi nofap itu artinya adalah tidak melakukan masturbasi. Oh. Itu saya anjurkan bisa dipertimbangkan pada orang-orang yang memang udah kecanduan pornografi parah. Ibaratnya detox pornografi lah. Oh. Tapi kalau pada orang-orang yang dia nggak kecanduan parah, misalnya dia cuma seminggu sekali masturbasi, ya silakan aja dia mau masturbasi rutin, nggak perlu yang harus Tiap hari menghilangkan total, nofap total ya, nofap total. Tapi kalau orang kecanduan parah, saya sangat menganjurkan untuk detox dalam tanda kutip ya, untuk dia supaya berhenti mengurangi kecanduannya. Nah, biasanya cara saya menganjurkan supaya pasien nih yang udah kecanduan datang ke saya, dia, "Dok, gimana nih caranya supaya saya nggak kecanduan lagi?" Saya ada langkah-langkahnya, Hirzan. Nah, Teman-temanku nih yang canduan nih tiap hari. cara supaya mengontrol ya kita tidak kecanduan pornografi. Pertama, kita kenali dulu apa pemicunya kita melakukan masturbasi dan nonton pornografi. Oke. Biasanya nih, kita ada yang kalau aku biasanya habis olahraga, aku biasanya habis kerja. Nah, Hirzan biasanya habis apa? Habitnya atau ada habit tertentu nggak ketika apa melakukan masturbasi? Apakah ketika sebelum tidur kah, apakah? Kayak tiba-tiba aja sih Dok. Random ya? Iya, random aja, nggak yang kayak tadi misalnya capek atau kebetulan random terus. Oke. Kalau lagi pengen kayaknya enak nih gitu. Biasanya randomnya munculnya pagi, siang, sore, malam. Bisa pagi sih. Oke, nggak nentu ya. Nggak nentu, Dok. Jadi Nggak nentu. pertama kalau misalnya pada orang yang dia itu ada kaitannya, misalnya dia, saya biasanya sebelum mandi Dok selalu masturbasi. Saya biasanya habis olahraga Dok, enak tuh ya. Nah, kita harus mensubstitusi atau mengganti kebiasaannya. Jadi misalnya kalau kita habis olahraga selalu masturbasi di rumah, kita ganti habis olahraga lakukan aktivitas lain. Misalnya main game ya, atau apa yang bisa membuat energi kita habis gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita langsung cari tempat yang ramai. Karena kita masturbasi biasanya saat di mana, Hirzan? Tempat-tempat sepi dan di WC. Nah, Pastinya di kamar sendiri ya Dok ya. nah itu ya. Jadi ketika kita berada dalam kamar, kadang situasinya mendukung nih. Akhirnya kita melakukan masturbasi. Makanya ketika udah ketemu cantolannya apa habit yang mengarah ke sana, misalnya habis olahraga, ya udah mungkin kita keluar dulu ya. Kita habiskan energi, ketemu banyak orang, jangan terlalu banyak di dalam kamar ya. Terus selanjutnya, saya biasanya menyarankan orang untuk membuat komitmen ke dirinya sendiri. Oke. Gimana caranya? Dia bikin komitmen di kertas, kalau perlu tanda tangan untuk dirinya sendiri. Kalau pasien yang datang saya suruh bikin di depan saya. Bikin komitmen, saya akan mengurangi masturbasi
dari seminggu misalnya setiap hari menjadi seminggu maksimal 2 kali. Kalau saya melakukan masturbasi seminggu lebih dari 2 kali, saya akan membayar denda misalnya sedekah 100.000 per 1 kali masturbasi. Kita bikin pain-nya. Iya. Jadi orang ketika mau melakukan masturbasi, aduh uangku habis nih. Oh, Jadi mikir kan? betul. Jadi kita bikin orang kayak mau masturbasi tapi terjebak. 100.000 aja deh. Jadi tuh. Tapi saya bilang ini komitmennya bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kamu sendiri. Kamu harus menaati itu sendiri ya. Jadi saya bilang kamu harus taat itu sendiri. Kamu challenge diri kamu. Salah satu keberhasilan untuk mengurangi kecanduan ini harus ada komitmen dari diri ya. Makanya saya bilang saya bisa membantu gitu ya. Tapi ya tadi kamu juga harus ada usaha gitu ya. Nah itu tadi salah satunya. Nah kalau pada orang-orang seperti Hirzan ya, yang dia muncul engasnya nggak nentu, ya nggak nentu, tiba-tiba random muncul, random enggak gitu ya. Saran saya adalah ketika gairahnya itu muncul ya, itu biasanya muncul ketika kita energinya sedang tinggi gitu ya. Segera lakukan peluapan emosi ke bidang lain. Main game. Nah main game boleh, atau keluar, atau ngapain gitu ya. Biasanya kan ketika kita di rumah energi tinggi, gabut, gak ada ngapa-ngapain, bawaannya pengen masturbasi. Betul. Apalagi kita buka sosmed, TikTok, ada joget-joget seksi, terangsang. Waduh, kebetulan nggak ada, Dok. Oh nggak ada ya. Aman, Dok, saya. Nah masalahnya sosmed sekarang ini busuk, Girzan. Iya Kalau sih. kita udah sering nonton gitu, dibuka sosmednya isinya Iya, itu semua. algoritmanya gitu-gitu mulu. Ya, bahkan saya itu di Twitter saya tuh sering muncul di halaman for you-nya itu link.stream. Oh iya benar. Iya. Kenapa ya gitu? Iya, saya nggak ada follow, nggak ada nge-like, kok muncul ini. Saya pikir apa inilah bokep ternyata. Iya, banyak banget tuh. Capek saya mencetnya. Downloadnya capek gitu. Nah itu tadi, karena ketika kita udah terlalu banyak itu sosmed kita, saran saya sih bisa pertama mungkin bikin akun baru sementara, di mana kita meminimalisir Pemicunya juga ya? algoritma, karena kalau kita udah kebanyakan nonton itu, yang dimunculin itu terus. Oke. Nah makanya kita reset, atau kalau nggak salah di Instagram dan TikTok ada fitur tuh reset algoritma kita, biar nggak muncul terus yang cewek-cewek yang udah sering kita tonton gitu ya. Jadi kita hilangkan dulu pemicunya ya. Yang kedua, kalau memang udah gairahnya tinggi, coba kita melakukan aktivitas lain gitu ya. Dan percaya nggak percaya ya, sebetulnya salah satu yang baik untuk mengontrol gairah seksual kita, mencegah kecanduan, itu kita memiliki iman sih. Faith ya. Udah beriman deh ketahuan. Ya ketahuan beriman. Itu nggak bisa dipungkirin ya. Betul, Kalau betul, kita memiliki iman yang baik, yaitu membantu memagari lah ya. Kita udah effort semuanya nih, saya kasih protokol gini. Tapi kalau kita sendiri mudah Syahwatnya tergoda, lemah, ya. nah itu ya lebih mudah kita tergoda ya. Tapi menariknya ya, kalau kita ditanya masturbasi berapa sih yang disebut berlebihan? Pernah nggak Hirzan kepikiran berapa kali dalam seminggu yang disebut berlebihan? Nah ini baru mau saya tanya, Dok. Gitu kan, kalau misalnya nih gitu ya, akhirnya tadi kan kecanduan ya, Dok, itu dokter tadi bilang yang hari-hari setiap hari keluarin. Nah sebenarnya ada, kan kata dokter juga tadi, sebenarnya nggak apa-apa nggak dikeluarin gitu ya. Tapi memang benar tidak apa-apa nggak dikeluarin, Dok. Gak apa-apa. Selama hidup kita sampai misalnya, anggaplah kayak saya tidak pernah coli nih misalnya, sampai umur saya ini mau 27, itu aman aja nggak sih, Dok? Aman, karena tubuh kita akan mengeluarkan dengan sendirinya dengan mimpi basah. Oh. Hirzan pernah mimpi basah nggak? Pernah. Sekarang ini pernah mimpi basah nggak dalam 1-2 tahun ini? Oh, ada aja, Dok. Ada ya? Ada. Oh tumben. Biasanya kalau orang yang udah rajin ejakulasi jarang mimpi basah dia. Masa sih, Dok? Iya biasanya ya. Kalau orang yang udah rajin nih ejakulasi, dia jarang mimpi basah. Berarti Hirzan ini produksi spermanya, waduh. Banjir sperma. Panggil saya Hirzan, banjir sperma. Iya, masih ada kok. Masih ada ya? Tahun kemarin Oke. ada, tahun ini ada. Oke, sering nggak? Enggak sih, cuma kayak dalam setahun tuh pasti ada. Dalam setahun itu ada ya? Dan wanitanya tuh saya nggak pernah tahu wanita dari mana itu. Oh. Mukanya ketutup atau bentukannya bule gitu-gitulah. Pernah nggak itu biasanya mimpi basahnya itu terjadi kalau apakah misalnya lagi jarang lagi melakukan coli, tiba-tiba mimpi basah, atau memang random aja? Random aja sih, Dok. Kalau seingat saya ya, kayaknya random aja sih. Random aja ya. Iya. Karena sebetulnya kalau orang yang jarang masturbasi, dia akan lebih sering mimpi basah gitu ya. Oke. Nah jadi nggak masalah kalau orang nggak masturbasi. Dan sampai sekarang sebetulnya kalau ditanya berapa kali seminggu yang disebut berlebihan, nggak ada patokan pastinya. Ya, nggak ada patokan, misalnya seminggu 3 kali, lebih dari 3 kali disebut dengan masturbasi berlebihan. Nggak ada konsensus internasionalnya. Wih, sampai konsensus internasional Gak nggak ada. ya, Dok, ya? Ya kembali lagi ke personal tiap orang. Kalau dia udah ngerasa
produktivitasnya terganggu, mengganggu kenyamanannya, dia jadi susah berpikir, dia mau belajar susah, itu udah tanda nggak sehat dan perlu penanganan. Kalau perlu penanganan seperti ini, coba lakukan dulu yang saya bagikan tadi. Tapi kalau nggak membantu, bisa coba konsultasi ke dokter. Nanti biasanya akan ada sesi konseling, ngobrol-ngobrol. Dan kadang juga bisa diberikan obat-obat minum yang membantu mengontrol hormon dan juga zat-zat di otak supaya gairahnya lebih terkontrol dan pengurangan adiksinya. Oke. Itu tadi pembahasan mengenai masturbasi dan cara mengontrolnya. Terima kasih sudah menyaksikan.